Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin kama ba'd. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, menjalankan salat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan aktivitas kita untuk mengkaji beberapa firman Allah dan beberapa ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita apa yang kita lakukan dengan duduknya kita bersama di masjid sembari menunggu sholat isya, insya Allah duduknya kita bernilai ibadah apa? Ibadah sholat ya. Karena kita harus sholat, menjalankan atau menunggu waktu sholat itu dianggap sebagai sholat. Makanya niatkan kita sembari bermajlis dan tumbuhkan niat kita sembari menunggu sholat isya, supaya duduk kita, aktivitas kita di sini selain kita mendapatkan fadilah keutamaan mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, dan aktivitas kita pun dinilai sebagai ibadah menunggu ibadah sholat atau sholat itu sendiri. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan belum muncul ya? Trouble belum bisa. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan membahas tentang fiqh dakwah. Ya, fiqh dakwah atau fikih dakwah. Bisa dibuka. Nah, fikih dakwah, kenapa kok dakwah? Karena di dalam aktivitas sahabat baginda Rasulullah SAW setelah mereka memeluk agama Islam, ya, setelah mereka memeluk agama Islam, jiwa mereka langsung menjadi jiwanya para dai. Sehingga pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, perkembangan Islam itu begitu besar. Karena yang bergerak itu semuanya, bukan hanya takmir masjid lah kalau di sini, tapi semua yang aktif di dalam Islam, ya, Muslim itu sendiri, maka dia memiliki jiwa dan menyebarkan kebenaran. Dan itu ciri khas umatnya Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi ciri khasnya umatnya Rasulullah SAW itu mengajak atau mengenalkan kebaikan. Ya, saya di sini nggak ada slide-nya, padahal saya sudah siapkan slide. Jadi karakteristik umatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu mengajak atau mengenalkan kebaikan kepada umat. Tentunya dalam mengenalkan kebaikan enggak segampang kita seperti menyampaikan sesuatu, artinya ada metodenya. Jadi begini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, spirit dakwah itu berangkat dari ketakwaan. Spirit dakwah itu berangkat dari nama ketakwaan. Saya berdiri aja nih Pak.
karena pakainya slide. Wah, rusak ya ya. Gak apa, bisa kebaca. Jadi spirit dakwah itu berangkat dari ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Hai orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di dalam ayat ini baginda Allah Subhanahu wa taala memerintahkan takwa kita supaya optimal, maksimal. Tapi harus terukur. Ya. Harus terukur. Spirit dalam menyampaikan kebaikan itu sebenarnya dorongan takwa. Pengen memaksimalkan menjalankan perintah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya. Hendaknya di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang menyeru kebaikan dan kita pengen menjadi bagian dari orang tersebut. Atas dasar spirit yang berlebihan terkadang juga jadi masalah, Pak. Asal menyampaikan kebenaran tanpa mempertimbangkan caranya. Yang didapatkan bukan kebaikan, malah menjadi apa? Kegaduhan. Ya. Kalau kita memperhatikan kenapa ayat Al-Qur'anul Karim itu turun secara bertahap, tidak secara langsung. Ya. Selama 23 tahun Al-Qur'anul Karim itu turun. Dan itu turunnya bertahap. Menyesuaikan kondisi jamaah. Menyesuaikan kondisi masyarakat. Bahkan ayat-ayat Khomer itu nggak langsung turun, langsung dilarang. Ya. La taqrabu sholat wa antum sukara. Jangan dekati sholat ketika Anda sedang mabuk. Ya. Jangan dekati sholat, jangan melaksanakan sholat pas lagi mabuk. Kalau pengen mabuk, ya jangan ngepasi pas menjelang sholat. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah, terkadang kita memandang seseorang pengen merubah orang itu dari gelap menjadi putih, itu pengennya instan. Proses itu berat. Ya, berproses itu berat. Orang awal-awal itu datang ke masjid, nggak sholat nggak apa-apa. Sudah dekat dengan masjid, sudah tidak anti masjid, itu sudah bagus, Pak. Kira-kira dia ada pengetahuan tentang sholat itu wajib, sudah paham atau belum? Udah ngerti non muslim itu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, paham nggak, Pak? Paham. Proses tentang pengetahuan status wajibnya sholat levelnya bukan ke situ. Ya, urusan nanti ada tahapan-tahapannya. Oke, kita ke fadhail dulu lah. Ke sini dulu, next. Ini ada perkataan Thalhah bin Ubaidillah. Kata beliau nih, saya berangkat dari perkataan siapa? Thalhah bin Ubaidillah. Kata beliau, inna aqallal aib 'alal mar'i ayajlisa fid dari. Orang itu bisa dikategorikan buruk, punya sesuatu yang negatif kalau hanya berdiam diri tanpa mempedulikan lingkungan masyarakat. Walaupun sholatnya bagus, rajin berangkat ke masjid, puasa Senin Kamisnya jalan, bahkan Daud mungkin. Tapi dia hanya berdiam diri, tidak peduli terhadap lingkungan, entah rusak atau tidak, nggak ada urusan. Kenapa dikategorikan aib? Padahal dia sebenarnya nggak punya aib. Dia hanya duduk-duduk, dikategorikan aib. Karena tadi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ciri khas umatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu punya jiwa merubah.
punya jiwa merubah yang orang melihat kegelapan di luar, bagaimana caranya supaya menjadi terang. Dia tidak mensolehkan dirinya, targetnya bukan hanya mensolehkan dirinya, tapi mensolehkan di lingkungan orang-orang di lingkungannya. Itu karakteristik umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga baginda sahabat Talha bin Ubaidillah berkata, minimalnya orang itu punya aib. Ya, orang itu bisa dikategorikan punya aib, punya sesuatu yang kurang kalau hanya berdiam diri di rumah. Maksudnya nggak mau tahu urusan lingkungan masyarakat. Oke, next. Oke, sama perkataan Imam Ghazali. Oke, lanjut saja. Nah ini. Di sini ada fiqh dakwah, ada amalul dakwah, ada aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah itu apa sih wujudnya? Jadi orang memandang dakwah itu identik dengan kajian. Ya benar, kalau kajian itu dikatakan dakwah, memang betul itu dakwah. Tapi dakwah itu tidak identik dengan kajian. Ya. Dakwah itu tidak identik dengan kajian. Yang pertama, tahmilul jahalati ilal ma'rifah. Aktivitas yang paling basic, yang paling dasar itu menjadikan orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Caranya gimana? Kalau kita melihat cara para wali-wali Allah ketika dakwah di Indonesia dengan metode apa, Pak? Membuat majelis taklim? Hah? Enggak. Jadi mereka mendakwahnya melalui bisnis. Yang penting targetnya ini, yang menjadikan orang yang tidak tahu Islam menjadi tahu. Kalau kita ngaji yang model seperti ini kan model orang-orang yang sudah matang. Ya. Sehingga cara berdakwah kepada orang yang mungkin masih malu ke masjid itu nggak model kayak gini cara memberitahunya. Kalau kita hanya terbatas di masjid, doa kita terlalu sempit. Yang hanya bisa merasakan Islam itu hanya orang-orang yang serius nantinya. Makanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ketika memulai dakwah di Indonesia, apa yang mereka lakukan, bisnis yang mereka lakukan, aktivitas yang mereka lakukan, bagaimana caranya dijadikan sebagai sarana dakwah. Sarana dakwahnya gimana? Targetnya nggak usah muluk-muluk, Mbak. Bagaimana caranya kalau seandainya ada orang nggak tahu sholat itu wajib, ya bagaimana caranya kita memberitahu. Dan cara memberitahu tidak selalu dengan metode antara guru dengan murid. Kalau kita sedang ngobrol di pos ronda, ngobrol dengan customer, ngobrol dengan pelanggan-pelanggan kita, ya otomatis metodenya nggak seperti guru dengan murid. Ngobrol biasa saja. Nggak usah ngomong, Pak, sholat itu wajib loh, Pak, nggak usah. Yang penting kita tampakkan waktunya sholat, kita sholat. Kan gini, Pak, cara memberitahu orang bahwa sesuatu itu ada, sesuatu itu mengajari orang kan tidak selalu dengan kata-kata. Dengan perbuatan, dengan tindakan. Ada istilahnya dakwah bil hal. Dakwah dengan gerakan. Dakwah dengan aktivitas tanpa ngomong. Kalau kita pengen mengajarkan orang membuat kultur, ya di masyarakat ini desa Nawi, Gagak Sifat. Kalau seandainya desa Gagak Sifat kok masih banyak orang yang membuka apa? Hijab, busuk keluar, ayo pakai hijab, nggak usah, Pak. Tampakkan saja aktivitas-aktivitas para ibu-ibu supaya mengenakan apa? Jilbab. Nggak usah ngomong apa namanya, ayo pakai jilbab. Jilbab itu wajib loh. Kalau urusan jilbab itu wajib, mereka itu sudah paham. Saya punya pengalaman.
Jadi ada orang ngaji di kita, ya di majelis taklim kayak gini. Ya sholat dia, tapi masih jualan miras. Ya, saya tahu. Kira-kira orang yang ngaji dan sholat itu yang masih jualan miras, dia tahu nggak bahwa miras itu haram? Enggak kan? Jadi sebenarnya problemnya bukan soal pengetahuan. Ya, problemnya bukan soal pengetahuan. Kita nggak usah ngasih tahu mas miras itu haram, jualan khamr itu haram, nggak usah, ngapain? Karena level itu dia sudah melewati, dia sudah ngerti. Terus gimana? Karena bisa jadi faktor tadi, Pak. Orang berproses itu tidak gampang. Bisa jadi dia belum punya solusi. Ya. Kalau kita pengen menasehati dalam arti untuk meninggalkan, ya harus ada solusinya. Sehingga para ulama itu, walaupun ada dua pendapat, gimana statusnya kalau seandainya ada orang punya sumber penghasilan yang haram? Kalau dia masih jomblo, belum nikah, itu meninggalkan mungkin agak gampang. Tapi seandainya dia punya 5 anak, semuanya sekolah, mereka makan, mereka memenuhi kebutuhan harian, sedangkan sumber satu-satunya adalah sumber yang model secara syar'i, secara hukum Islam haram. Para ulama memberikan solusi. Yang pertama, bagaimana? Ini kan ada yang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wahai Syekh, gimana status saya sebagai anak yang menerima jajan, menerima uang saku dari bapak yang mana bapak itu mendapatkan penghasilan yang haram? Apakah status yang saya dapatkan itu menjadi haram? Pertama untuk anaknya dulu. Kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan enggak haram. Ya. Lah kok bisa seperti itu? Karena malul haram, harta yang haram itu yahramu alal kasib la li ghairihi. Harta yang haram itu haramnya untuk yang mendapatkan, bukan untuk orang lain. Dari mana dasarnya? Dasarnya dari praktek baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gini Pak, harta yang haram itu bisa menjadi halal enggak? Harta yang haram, kita misalkan, jadi haram itu saya jelaskan dulu. Haram itu ada dua Pak. Haram li ghairihi, ada haram li dzati. Haram karena unsur lain, ya. Haram, jadi gini, haram itu haram disebabkan atau jalurnya disebabkan mendolimi orang lain, sama haram yang statusnya tidak mendolimi orang lain. Contoh, haram yang tidak mendolimi orang lain itu haram yang riba, haram riba. Dalam arti dasarnya adalah sama-sama ridho, antarodin. Orang riba kan antarodin tuh, sama-sama ridho. Pelacuran sama-sama ridho, sama-sama ridho. Ya. Ini dibedakan Pak, sama harta yang hasil nyuri, hasil nyolong. Sama-sama ridho nggak kalau hasil nyolong? Enggak. Sehingga status hukumnya itu tidak. Ya, status hukumnya tidak. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan, kalau seandainya harta itu yang didapat itu dari riba, dari jualan khamr, termasuk tadi, ya, dari judi kan sama-sama ridho nggak? Sama-sama ridho Pak, judi itu Pak, ya kan? Bandarnya sama ridho, sama sepakatan kok ya. Tapi kan dilihat dari akadnya nggak beres, ya karena kan sama-sama ridho nggak, sama-sama ridho tidak melegalkan sesuatu. Karena ada orang itu menganggap yang penting sama-sama ridho, enggak. Sama-sama ridho itu bukan tanda transaksi Anda itu halal.
Ya, kalau judi, riba, apalagi pelacuran, segala macam sama-sama ridho, Pak. Nah, harta yang basicnya, dasarnya sama-sama ridho, cara tobatnya ini beda. Cara tobatnya ada yang mengatakan disodakokan, kira-kira ya, kira-kira harta yang ia dapatkan berapa, nanti kalau sudah punya kemampuan disodakokan, kalau sudah punya kemampuan. Karena Ibnu Qayyim menjelaskan gimana. Ibnu Qayyim pernah dikonsultasi, pernah ditanya oleh orang pelacur, wahai Ustaz, wahai Syekh, saya kan mantan pelacur, pendapatan saya dulu banyak, apakah harta saya harus dikembalikan ke pelanggan-pelanggan saya? Kan status hartanya punya siapa nih awalnya? Punyanya pelanggan kan? Ya kan? Punya pelanggan, apakah harus dikembalikan ke pelanggan? Kata Ibnu Qayyim, enggak, jangan. Ya. Jangan dikembalikan ke pelanggan. Terus diapain ya Syekh? Disedekahkan. Ya. Kalau seandainya itu harta yang basicnya sama-sama nabari itu. Kalau harta yang basicnya ada unsur kedzalimannya, maka itu wajib dikembalikan, termasuk korupsi. Ya. Korupsi, gosop, Pak. Gosop itu ngambil barang, menggunakan barang, tapi niatnya mengembalikan. Itu gosop. Ya, wajib dikembalikan. Mencuri juga wajib dikembalikan ke pemiliknya. Ya, kalau pemiliknya sudah mati gimana? Ke ahli warisnya. Terus ke bawah. Nah, harta yang tadi, harta yang sifatnya ribawi, jual khomer, apalagi segala macamnya, para ulama kalau seandainya dalam bab ini yang sama-sama ridho, maka status uangnya itu halal untuk yang menerima dari yang mendapatkan. Dan misalkan saya kerja di perbankan, ada saya anak-anak saya 5, status anak saya menerima uang dari saya itu halal. Kenapa halal? Ya, karena dia sudah berubah statusnya dengan adanya transaksi yang berbeda. Saya mendapatkan dari bank karena dasar saya bekerja, kesepakatan dengan perbankan, sehingga uang yang saya dapatkan itu sebabnya dengan akad yang haram. Adapun anak saya mendapatkan uang saya disebabkan karena akad sedekah, karena akad hadiah, karena akad nafkah. Ya, sehingga status akad nafkah ini yang menjadikan uang itu menjadi berubah. Begitu juga ketika saya beli kepada siapa? Orang. Uang yang saya dapatkan dari perbankan, kemudian untuk beli, penjual ini menerima uang halal atau menerima uang haram? Kenapa halal? Karena sudah berubah dengan adanya akad tadi. Artinya begini, Pak. Dakwah itu makanya harus dibekali dengan ilmu tadi. Ya. Sehingga ketika kita melihat satu kasus, satu tragedi, satu peristiwa, bukan hanya modal semangat untuk memberitahu orang, tapi ngerti step-stepnya, ngerti apa? Ngerti detailnya dalam persoalan-persoalan hukum itu. Sehingga ketika saya tadi melihat ada orang, dia masih ngajinya kenceng, sholat jamaahnya juga bagus, tapi masih jual apa? Khomer. Saya nggak menasihati dia suruh meninggalkan jual khomer. Belum. Saya mau menasihati juga belum punya solusi. Ya. Tapi dengan sendirinya, alhamdulillah hari ini sudah meninggalkan. Kenapa karena dia sudah ma'rifah tadi. Bukan soal pengetahuan bahwa khomer itu haram, kecuali dia mu'alaf. Nggak tahu bahwa khomer itu haram, masa kasih tahu bahwa khomer itu haram. Yang problem itu tahwilul ma'rifati ilal fikrah. Jadi prosesnya orang setelah bodoh, nggak ngerti, menjadi tahu. Setelah tahu belum menjadi sebuah pemikiran, belum menjadi sebuah keyakinan, Pak. Orang mungkin di masyarakat sini itu ngaji itu bagus, Bang. Ngaji itu bagus, bahkan ngaji itu wajib.
Kalau thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tapi ini pengetahuan pas sudah sampai kepada mereka, tapi belum menjadi fikroh. Apa fikroh? Pemahaman yang melekat. Ya, karena kita memberikan informasi pengetahuan belum tentu diterima. Di akal itu belum tentu diterima, bisa jadi masuk ditimbang-timbang. Ya, maka tugas kita bagaimana caranya ini menjadi sebuah keyakinan. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, tahwilul fikrati ilal harokah. Belum tentu orang yang sudah memiliki pemikiran yang matang belum tentu bisa mempraktekkan. Kita ngerti nggak bahwa sholat tahajud itu bagus? Tahu, fadilahnya kuat, mendekatkan kita dengan Allah. Itu kan baru fikr, belum menjadi harokah, belum menjadi sebuah aktivitas. Ada orang-orang mungkin paham bahwa sholat Jumat itu wajib, sudah menjadi fikr, sudah masuk dia, sudah menjadi sebuah keyakinan, tapi belum bisa menjadi harokah, belum bisa menjadi aktivitas, baru sebatas keyakinan, baru sebatas pemikiran. Dan ini proses, ya, ini proses. Terus gimana caranya? Ya bisa jadi faktornya kan banyak. Ya faktornya banyak. Bisa jadi dia masih malu ke masjid. Saya pernah tinggal di masjid atau orang tahu ya orang, ya tahu lah saya orang itu suka mabuk, suka minum, ya, nggak bener lah pokoknya. Tapi dia ngomong anaknya itu ke masjid, tapi belum berangkat ke masjid. Ya. Ketika orang itu datang ke masjid, itu sudah tanda baik, Pak. Ya enggak? Sudah Bang, nggak usah dicurigai macam-macam. Jadi kalau ngomong anak itu ke masjid, kalau nyuapin anaknya itu ke masjid, kalau ngomong anaknya itu ke masjid. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi aktivis apa? Masjid. Awalnya kenapa? Karena dia malu. Ke masjid itu malu bawa anak supaya enggak malu. Ya. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang baru-baru ke masjid itu disikapinya jangan terlalu idealis. Pak, udah sholat pakai kaos, nggak usah dikritik-kritik itu dulu, Pak. Nanti malah apa? Malah kapok nanti, malah kabur. Ya. Udah, kita dalam dakwah itu harus dinamis, nggak bisa idealis. Dalam mengajak orang itu harus sabar. Ngomong. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan tahu Nuaiman, itu kisahnya Nuaiman itu terkenal sekali. Sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu enggak selempang semuanya kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak Utsman. Di zamannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang minum khamr enggak sahabat? Ada, Pak. Ada. Nuaiman. Ada yang zina enggak, Pak? Ada Ma'is. Dan ada beberapa sahabat yang lain. Ya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW begitu sabar ketika mendampingi Nuaiman, salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW. Walaupun Nuaiman belum memiliki belum bisa meninggalkan kebiasaan buruknya itu minum khamr, tapi Nuaiman dalam urusan perjuangan nomor 1. Beliau ikut perang Badar, itu persoalannya. Sehingga Nuaiman ketika beliau masih minum minuman ketangkap oleh baginda Nabi Muhammad SAW, disambut berapa kali? Di zamannya Rasulullah orangnya minum itu 40 kali, Pak. Disambut, dilepaskan lagi, ketahuan lagi oleh baginda Rasulullah, ketahuan lagi, ditangkap lagi, dicambuk lagi, dilepaskan lagi, udah. Ketahuan lagi ketiga kalinya, para sahabat geram. Ya Nuaiman, wahai Nuaiman, sungguh Anda itu mendapatkan hukuman langsung dari siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok Anda nggak mikir gitu? Kok nggak ada Anda nggak ada itikat berubah? Laknatullah alaika, langsung dilaknat, didoakan keburukan.
Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW menyebut, merespon sahabat yang tadi melaknat tadi, la tal'anu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Biar bagaimanapun Nuaiman ini orang yang cinta Rasul, cinta Allah. Dia ada rasa cinta kepada Nabi, cuma belum bisa meninggalkan keburukan. Jangan dilaknat itu Nuaiman. Sabar betul Rasulullah itu, ya, sabar betul baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesabaran Rasulullah kalau dalam dakwah itu masya Allah kalah kita. Ya, kita umatnya Rasulullah terkadang pengen melakukan dakwah tapi nggak melihat sosok Rasulullah, bagaimana cara beliau mendakwakan Islam. Sehingga banyak orang yang berupaya ingin mempraktekkan dakwah, akhirnya justru memperkeruh apa? Memperkeruh dakwah. Ada orang mengatasnamakan apa ya, di beberapa, ya, saya pernah itu di Tasik ya, Pak. Diajak sama teman iseng-iseng waktu itu, ayo sweeping katanya, amar ma'ruf nahi mungkar. Oh ya, coba kayak gimana sih prakteknya gitu. Saya lihat prakteknya, ketemu ada orang mabuk, diambil mirasnya, yang mabuknya ngelawan, langsung dihajar. Wah, kok bener ini? Kok langsung apa? Langsung dihajar. Kemudian ada banci waktu itu, saya ikutin aja Pak, nggak ikutan, cuma lihat aja prakteknya gitu. Ikutin, ada banci dikejar, ketangkap, digunduli, dilucuti bajunya, suruh pulang. Kok prakteknya gini? Katanya Allah mungkar, tapi dengan cara yang mungkar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, makanya spirit dalam menegakkan Islam itu harus dibarengi dengan ilmu. Makanya ada nasihat yang paling bagus dari salah satu ulama besar yang bernama Ibnu Hajar Al-Haythami, memberikan motivasi untuk menggali agama Islam itu sampai mati. Beliau mengatakan, taqihu fiddin min alamati husnil khatimah. Mempelajari agama, mendalami agama itu tanda orang mendapatkan husnul khatimah. Maknanya apa? Belajar agama itu nggak boleh berhenti sampai apa? Sampai mati. Kalau kita punya aktivitas di akhir kehidupan kita, ada aktivitas ngaji model seperti ini, insya Allah ini tanda husnul khatimah. Urusan paham nggak paham nomor 2. Yang penting kita ngaji. Kalau pengen ideal ngaji yang benar itu di pesantren, ya, yang tiap hari sorokan kitab segala macam dari pagi jam 7 selesai jam 12, nanti lanjut lagi jam 1, nanti lanjut lagi habis isya, nanti baru tidur jam 11. Itu di pesantren. Itu matang ilmunya. Tapi kalau ngaji-ngaji seperti ini ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Ada aktivitas ngaji sebagai tanda insya Allah ini tanda husnul khatimah. Artinya apa? Ilmu itu harus didampingi, harus mendampingi kita terus sampai mati dalam melakukan aktivitas apapun. Apalagi dalam persoalan dakwah yang berkaitan dengan nama baik Islam. Kalau kita keliru dalam menyampaikan, yang rusak siapa? Agamanya. Islam disebut agama yang nggak benar jadinya. Kasus poligami termasuk, ya, poligami yang menjadi buruk itu kan karena ada praktek-praktek yang apa? Selain ada Islamfobia, memang ya ada, apa? Ya, Islamfobia yang berangkat dari Barat segala macam masuk ke Indonesia segala macam. Oke, iya itu ada pengaruhnya. Tapi kita juga tidak menutup mata juga ada praktek-praktek yang sembarangan. Tuh ada seminar-seminar apa itu, Masya Allah, yang seakan-akan menggampangkan dan memudahkan sekali dalam urusan itu. Sehingga yang menjadi buruk apa? Agama kita. Dalam bab-bab amar ma'ruf nahi mungkar termasuk. Karena ada kriterianya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Bukan hanya sholat saja,
Tapi dalam dakwah itu juga ada syarat dan rukun, harus terpenuhi. Begitu kita mempraktekkan itu menjadi indah. Targetnya itu tercapai sesuai harapan. Makanya jamaah yang dibilang Allah Subhanahu wa taala tahapannya ini. Makanya kalau kita pengen mensikapi seseorang ya, orang yang awalnya di atas itu, yang merah, yang awalnya bodoh, supaya tahu cara mensikapinya itu beda. Itu makanya tahapan dakwah caranya itu beda, Pak. Ya. Orang yang ya tadi yang pertama, yang awalnya nggak ngerti menjadi tahu, itu bisa melalui obrolan, bisa melalui tablik seperti ini. Kadang-kadang kan orang iseng ikut ngaji ya. Ini kan salah satunya kan menyampaikan ilmu-ilmu baru kan di majelis taklim model seperti ini. Tapi belum tentu menjadi melekat kuat, Pak. Cara menjadi melekat dan kuat itu dibentuk, dikhususkan seperti sekolahan. Kalau ngajinya yang hadir 10.000, 1.000, itu ya sifatnya tablik saja, menyampaikan ilmu secara umum general, yang umum-umum aja, tapi tidak sampai membangun karakter personalnya. Bagaimana cara membangun karakter seseorang? Ya, dengan dibentuk lebih mengkerucut lagi, disedikitkan lagi. Dan itu membutuhkan banyak SDM yang membentuk orang-orang seperti itu, jemaah. Makanya next, tahwilul fikrati ilal harakah. Orang yang awalnya sudah yakin, ya, menjadi sebuah pemikiran harus menjadi sebuah aktivitas gerakan. Ya. Selanjutnya tahwilul harakah. Yang awalnya dia sudah menjadi gerakan, sudah melakukan apa yang kita sampaikan, apa yang kita yakini, belum tentu menjadi natijah. Apa itu natijah? Keberhasilan. Tujuan utama keberhasilan itu maksudnya adalah harokah, gerakan. Jadi ini, gerakan itu ada yang hanya gerakan itu yang apa ya? Natijah itu sifatnya pahala, ada reward di hadapan siapa? Allah. Tujuan syariat, kita menjalankan syariat itu harapannya kita mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendapatkan pahala, belum tentu mendapatkan tadi yang terakhir, tahwilul harakah ilal ghayah hiya mardhatillah ta'ala. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah orang menjalankan sholat, setelah orang menjalankan siam, setelah orang menjalankan haji, setelah orang menjalankan apa lagi? Amalan-amalan syariat, belum tentu dia mendapatkan label ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa seperti itu? Kan ada kasusnya di zamannya Rasulullah SAW, salah satu sahabiah, atau sahabiah yang mana ibu-ibu di masanya Nabi puasa malamnya bagus, puasa puasa malam, sholat malamnya bagus, puasanya apa? Bagus, sholatnya otomatis bagus. Tapi kata baginda Rasulullah SAW, dia berada di mana? Di neraka. Disebabkan karena dia nggak pandai menjalankan menjaga kerukunan tetangga. Kata-katanya masih kotor. Kata-katanya masih apa? Kotor, yang menjadikan tetangganya itu sakit karena kata-katanya itu. Makanya kalau kita pun menjalankan ibadah terus continue berhasil, banyak menjalankan ibadah, hati-hati, itu belum puncaknya. Ya, belum akhir kita ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ada orang yang bagus sholatnya, bagus puasanya, bagus sedekahnya, ngajinya rajin, tapi dia takabur. Apa? Takabur. Karena takabur itu bukan dalam persoalan harta saja. Orang sholat itu bisa takabur. Dan ini yang menjadikan amal ibadahnya orang tersebut menjadi apa? Hancur. Makanya selama kita masih hidup itu belum the end. Belum ada kepastian kita mendapatkan ridhonya Allah atau tidak.
Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menghantarkan manusia itu sampai ke derajat radhiyallahu anhu. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menghantar para sahabat, mengajak para sahabat, mendidik para sahabat sampai para sahabat mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Ridhonya siapa? Allah. Bagaimana caranya? Ya caranya panjang. Sahabat itu mendidik, Rasulullah mendidik sahabat berapa tahun? 23 tahun. Kita ngaji berapa tahun? Ya, baru beberapa tahun. Padahal Rasulullah SAW itu mendidik para sahabat itu tiap hari digembleng oleh baginda Rasulullah. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengikuti pengajiannya Nabi, mengikuti kajian atau majelisnya Rasulullah SAW, kalau diikuti terus itu akan menghabiskan waktu, nggak bisa kerja. Sehingga Umar bin Khattab melakukan kontrak dengan tetangganya. Wahai sahabatku nih, kalau kita terus-terusan kayak gini nanti bangkrut. Gimana kita akan menafkahi keluarga? Oke, kita atur siasat. Sehari saya menghadiri majelis Rasulullah, Anda bekerja. Ya, kalau sudah seperti itu, kita apa? Saya nanti mampir ke rumah jenengan. Nanti ringkasannya, catatan-catatan tak kasih kan jenengan. Begitu juga besoknya nanti saya kerja jenengan apa? Hadir majelisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, catat semua itu ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Nanti mampir ke rumah saya, nanti saya mengambil apa? Rekapannya. Seserius itu mereka mendapat mereka ngaji dengan Rasulullah supaya mendapatkan gelar apa? Radhiyallahu anhu. Ngajinya tiap hari. Ya, ngajinya tiap hari. Dan itu sampai menghabiskan waktu yang panjang. Sampai nggak bisa kerja kalau diikuti terus. Makanya next, Mas. Nih, ada nasihat dari sahabat Fudail bin Iyad. Ini masuk kepada cara triknya. Fudail bin Iyad. Ini saya belum menerjemahkan, mohon maaf. Karena ini materi biasanya saya sampaikan ke mahasantri. Kata beliau, idza khalaqta, kalau Anda ingin bergaul, karena dakwah itu salah satunya dengan sarana aktivitas ngobrol bergaul dengan masyarakat. Tapi ada caranya, Pak. Bukan hanya ngobrol, bukan hanya bergaul, ada metodenya. Idza khalaqta fa khalid husnal khuluq, kata beliau. Kalau Anda ingin bergaul dengan masyarakat, maka tapi ini kaitannya dengan ini ya, bukan, tapi ini bisa menjadi inspirasi dakwah. Maksudnya gini, Pak. Kalau Anda ingin bergaul dengan masyarakat, maka carilah orang yang akhlaknya bagus, kata Hasan Al-Basri. Akhlak itu kaitannya dengan ini ya Pak, adab, kaitannya dengan kepedulian, bukan ibadah, ya, bukan ibadah. Karena beliau, ya, karena beliau berkatakan, tak potong aja. Saya itu lebih suka wali ayyushibani fajirul husnul khuluq uhibbu ilayya min ayyushibani qari'us sayyi'ul khuluq. Saya itu lebih suka, kata beliau, berteman dengan orang yang akhlaknya bagus daripada yang akhlaknya jelek. Walaupun yang akhlaknya bagus itu fajir. Apa fajir? Suka maksiat. Ya. Gak sholat mungkin, nggak puasa mungkin, tapi dia punya akhlak bagus. Kata Hasan Al-Basri, saya lebih senang orang ini. Kok bisa seperti itu nanti Pak kita bahas. Daripada qori, beliau mau nyebutnya qori loh. Qori itu ya orang yang suka baca, orang yang paham agama, sholatnya bagus, apanya bagus, tapi sayyi'ul khuluq, akhlaknya jelek. Kenapa? Kata beliau, innal fasiqa idza kana husnal khuluqi asabi aqli. Karena orang yang akhlaknya bagus itu, walaupun dia fajir, walaupun dia mungkin jauh dari menjalankan syariat, maka manusia itu akan mencintainya. Imam Hasan Al-Basri itu sebenarnya sedang menyindir orang-orang yang ahli ibadah, tapi nggak ada rasa peduli terhadap masyarakat.
dia pelit, dia kaya, hanya nggak ada rasa peduli kepada masyarakat, nggak ada effort untuk membantu masyarakat. Kata Imam Hasan Al-Basri, saya nggak senang model-model orang seperti itu. Karena kan gini Pak, makanya Imam Ghazali itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagi, mengklasifikasi pelit itu salah satu petaka yang menjangkit tubuh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah terjangkit dengan itu, potensi Islam itu menyebar menjadi terhambat. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah hindari aku dari ajazi wal kasal, dari sifat lemah. Lemah itu kaitannya dengan sakit-sakit, Pak. Ya, suka sakit-sakit itu lemah. Soalnya kalau sudah lemah itu nggak produktif. Suruh dakwah ya agak repot. Suruh sholat ya kayaknya nggak bisa maksimal. Ya, makanya Imam Ahmad bin Hambal itu dulu pernah targetnya kalau sholat itu sehari 300 rakaat. Sehari 300 rakaat. Tapi begitu beliau sakit menjadi turun. Menjadi berapa? 150 rakaat sehari. Turun separuh. Tapi kalau menurut kita sudah banyak gitu. Artinya apa? Ajaz. Rasa lemah itu, sifat lemah itu menjadikan kuantitas ibadah seseorang menjadi apa? Turun. Sehingga bagaimana Nabi Muhammad berdoa kepada Allah supaya jangan diberikan sifat itu, jangan diberikan apa? Masalah ajaz, kelemahan. Wal kasal, malas. Kadang-kadang orangnya badannya kuat, fisiknya kuat, tapi sifat apa? Jiwanya malas, juga nggak produktif sama. Wal juben itu pengecut, takut. Dia memikir sesuatu terlalu berlebihan, rasa takutnya dominan. Ini juga menjadikan orang terhambat, nggak bisa maju, selalu berpikir negatif. Ya. Terakhir yang ketiga apa? Yang keempat, bukhel. Apa bukhel? Pelit. Sama, ini juga menghambat. Ya. Kenapa? Kalau orang pelit itu nanti dibenci sama orang. Ya. Orang pelit itu nanti dibenci sama apa? Dibenci sama orang, dibenci sama istrinya, dibenci sama anaknya, bisa jadi. Ya. Dibenci sama tetangganya, dibenci sama segala macam, padahal dia punya kemampuan. Makanya bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau modal dakwah dalam dakwahnya Rasulullah SAW itu salah satunya apa? Menghindari sifat pelit. Ketika Rasulullah diminta apapun oleh para sahabat, selalu apa? Mengasihkan. Sebutuh apapun Rasulullah kasih. Bahkan baginda Nabi Muhammad pernah diminta tanah, Pak. Sahabat itu kalau minta enggak, tanah diminta, bukan main-main ya, tanah Pak yang diminta, pekarangan yang diminta. Dikasihkan enggak oleh baginda Rasulullah? Dikasihkan, Pak. Insya Allah. Itu Nabi kita. Supaya apa? Karena Rasulullah nanti khawatir Nabi kok pelit. Khawatir ada asumsi dari sahabat atau ada asumsi dari masyarakat, katanya Nabi kok apa? Pelit. Ini gimana orang mau mendekat? Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, kalau seandainya ada orang fajir, nggak sholat, nggak puasa, tapi dia suka apa? Bagus, peduli sama masyarakat. Kalau ada orang sakit bantu, kalau ada orang siapa, kalau ada bakti sosial dia nomor 1, segala macam terdepan lah pokoknya. Ya, karena prinsipnya akhlak itu meringankan orang. Sekali lagi ya, prinsip dari akhlak itu meringankan orang lain. Prakteknya itu meringankan orang lain, itu akhlak. Sehingga kalau ada orang seperti ini bahaya. Dia akan mendapatkan simpati masyarakat yang ahli ibadah, tidak ada program meringankan orang lain, akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Sehingga yang menjadi inspirasi siapa? Orang-orang fasik. Akhirnya ada kesimpulan, nggak apa-apa, nggak sholat. Yang penting kaya, baik sama orang. Sekarang kan kesimpulan kayak gitu ada kan? Ya. Karena ahli ibadahnya kaya. Dia hanya kaya tapi tidak memiliki effort untuk apa? Membantu masyarakat. Sehingga ada asumsi nggak apa-apa, nggak sholat.
Yang penting baik sama orang. Imam Hasan Al-Basri itu menyindir orang-orang itu. Saya lebih suka orang fajir. Orang fajir itu ya ibadahnya enggak bagus-bagus amat lah, banyak meninggalkan mungkin. Tapi dia punya program apa? Bantu orang. Makanya ilmu ini dipraktekkan oleh politisi, Pak. Ya, para politisi kan pas momen Milo macam-macam kan banyak meringankan masyarakat kan. Ini ilmunya Imam Hasan Al-Basri, apa? Fudail bin Iyad. Ya. Karena meringankan orang lain itu menumbuhkan cinta. Itu politis itu benar itu prakteknya. Jembatan roboh, jalan rusak, bangun. Supaya mendapatkan apa? Simpati, cinta. Ini ilmu. Dakwah itu juga seperti itu. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan simpati, ya banyak berkorban. Banyak mengeluarkan sesuatu. Ya. Bukan hanya karena ada masjid itu, Masya Allah. Ada masjid itu saya dapatkan uang kasnya sampai 400 juta rupiah. Tak lihat agendanya apa ini, hebat sekali. 400 juta kan uang kasnya, keren nggak? Keren sekali. Tapi tak lihat kok nggak ada program. Cuman ngumpul-ngumpul apa? Duit. Tak bilang waktu itu kebetulan ya saya saya suruh ngisi di situ. Kebetulan itu juga ya masih ada keluarga. Tak bilang mengumpulkan harta dengan jumlah yang banyak itu untuk masjid bukan prestasi. Bukan apa? Prestasi. Kalau hanya sekedar ngumpulin apa? Prestasi itu akan dianggap sebagai prestasi kalau memiliki program tadi yang awal tadi. Merubah manusia yang awalnya bodoh menjadi awalnya nggak tahu menjadi apa? Tahu. Kemudian bagaimana kalau sudah tahu bagaimana supaya menjadi pemikiran? Kalau sudah menjadi pemikiran, bagaimana cara supaya menjadi sebuah aktivitas? Kalau sudah menjadi aktivitas, bagaimana supaya membimbing masyarakat sampai kepada titik diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsisten mati dalam keadaan husnul khotimah. Targetnya panjang, ya. Dan ini membutuhkan biaya banyak, ya. Dakwah kalau program kalau tidak dibarengi dengan dana, mati, nggak bisa. Ini udah ada ya. Udah kan? Terakhir ini apa namanya? Dihabiskan perkataan Fudail bin Iyad. Wa innal abida idza kana sayil khuluq taqul 'ala nas wa maqatu. Adapun abid ahli ibadah kalau hanya mengandalkan ke ahli ibadahnya saja tanpa ada program meringankan orang lain, meringankan masyarakat, maka apa? Sakula ala nas, dia hanya menjadi beban hidup saja. Kalau sudah menjadi beban hidup masyarakat, ya tidak ada program meringankan masyarakat, maka apa? Maka tuh masyarakat akan menghindar, masyarakat akan membenci. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW masjid pada saat itu menjadi tempat tinggalnya ashabus sufah. Tahu ashabus sufah? Orang-orang yang punya rumah di masanya Rasulullah kan ada sekitar 80 orang yang tinggal di Masjid Nabawi, yang dikasih makan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melihat kok penduduk Madinah pasarnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar di Madinah itu disebutkan pasar Bani Qunaiqa. Pasarnya orang Yahudi ini dinibaskan kepada orang Yahudi, kok pasar dikuasai orang Yahudi? Rasulullah berpikir, Pak, berupaya meringankan masyarakat penduduk Madinah. Bagaimana caranya? Rasulullah bangun pasar baru yang nggak bisa diakses oleh orang-orang Yahudi, dijauhkan pasarnya dari pasar Yahudi, dekat dengan Masjid Kuba. Sehingga kalau umat Islam, para Ansor, sahabat-sahabat Ansor yang basicnya petani, berkompetisi dalam dunia bisnis dengan orang Yahudi, masuk di pasarnya Yahudi, kalah pengalaman, kalah ilmu, butuh bimbingan. Yang bimbing pada saat itu siapa? Sahabat Muhajirin yang basicnya apa? Pedagang. Ya, Abdurrahman bin Auf, Utsman
bin Affan yang basicnya pedagang, bangun pasar di dekat Masjid Kuba, dikuatkan sistemnya, dikuatkan manajemennya, dikuatkan segala macam sampai mandiri, sampai mereka lepas dari kemiskinan. Jadi Rasulullah SAW itu meringankan masyarakat sampai kepada level seperti itu. Masjid kita pun seperti itu, punya program meringankan masyarakat. Ada aktivitas sosial, bukan hanya ngaji meningkatkan spiritual, tapi juga ada aktivitas meningkatkan ekonomi masyarakat. Supaya apa? Supaya mendapatkan simpati, supaya mendapatkan cinta dari masyarakat karena akhlak kita yang bagus. Ingat, akhlak itu yang merasakan bukan hanya kita, tapi orang lain. Tapi kalau ibadah yang merasakan hanya kita saja, orang lain tidak ikut merasakan manis dan nikmatnya ibadah. Sehingga dalam bab dakwah harus ada praktek akhlak yang tinggi, pengorbanan yang tinggi untuk masyarakat sekitar. Oke, mungkin bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa tidak ada pertanyaan. Ya, sifatnya motivasi. Sifatnya motivasi, mudah-mudahan bermanfaat jamaah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.